Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Kakak harap lagi masa pandemi seperti ini, adik-adik tetap sehat ya. Kakak-kakak di sini apa kabarnya? Luar biasa. Wah, kakak-kakaknya sungguh semangat. Kakak-kakak, kita sudah masuk bulan Desember nih. Adik-adik kangen gak sama kakak-kakaknya di sini? Menurut kakak-kakak? Kangen ya. Kangen, tentu pasti kangen semua ya. Karena di bulan Desember ini kita biasanya merayakan apa kakak-kakak? Iya dong, kakak juga pasti kangen sama adik-adik di rumah. Walaupun tahun ini kita tidak merayakan Natal di gereja, tetapi kakak akan membuat suatu video atau ibadah online untuk adik-adik semua. Kita akan merayakan Natal bersama, walaupun hanya online ya kakak-kakak, tidak untuk mengurangi sukacita kita di sini. Dan kakak harap adik-adik tetap bersukacita di rumah karena bersama siapa? Ayo. Betul, bersama keluarga, bersama neneknya, sama kakaknya, sama tante, om, dan papa mamahnya terlebih. Itu sangat membuat adik-adik sukacita. Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir kita sekolah minggu. Nanti minggu depan kita akan merayakan Natal tanggal berapa kakak-kakak? 13 Desember. Iya, 13 Desember kita akan merayakan Natal bersama di channel YouTube SPA GKE Getsemani. Jadi kakak harap adik-adik semua dapat ikut beribadah bersama di ibadah Natal SPA GKE Getsemani. Nah, pagi hari ini biar lebih semangat, walaupun kita tidak ada Natal di gereja, kakak mau ajak adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan biar lebih semangat. Kakak mau suruh adik-adik berdiri dulu, kita mau tepuk Yesus ya. Kita sudah lama gak tepuk Yesus ya, kita coba tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Ayo adik-adik kita berdiri biar lebih semangat lagi. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Semua bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil posisi berdoa ya. Kita mau berdoa bersama Tuhan Yesus. Kita mau memanjatkan syukur kita kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa, silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulaikan ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati adik-adik kami di rumah Tuhan dan kakak-kakaknya di tempat ini Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahannya hingga berakhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, masih semangat adik-adik? Kakak-kakak di sini masih semangat? Semangat!
Wah, kakak harap adik-adik di rumah lebih semangat dari kakak-kakak di sini ya. Biar lebih semangat lagi kita mau angkat pujian kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Adik-adik berdiri yuk, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Biar lebih semangat pagi hari ini kita mau angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Jadi ikutin gaya kakak-kakaknya ya. Setiap kata jalan kita berbalik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, biar lebih semangat pagi hari ini kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua siapkan Alkitabnya ya. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Jadi kakak mau ajak adik-adik membaca Alkitab. Namun sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutupkan mata dan tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami diberi kesehatan, kekuatan oleh anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami membacakan firman-Mu. Biarlah kami dengar-dengaran Tuhan Yesus, dan biarlah kami dapat menaati dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah sedia Alkitabnya? Kakak mau bawa adik-adik membaca Alkitab pada pagi hari ini dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sudah ketemu? Cari dulu yuk. Matius pasal 14. Matius itu di mana? Perjanjian Baru. Betul sekali. Matius itu di Perjanjian Baru. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Dengan perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dari perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, kakak pagi hari ini mau menampilkan video tentang 5 roti dan 2 ikan. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti,
selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Kakak harap adik-adik semuanya menyaksikannya dengan baik ya, dengan memperhatikan penuh perhatian. Karena kalau adik-adik tidak memperhatikannya benar-benar, adik-adik tidak akan mengerti ceritanya. Kakak ingin menyimpulkan cerita dari 5 roti dan 2 ikan ini. Dari cerita ini Tuhan mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik juga untuk selalu bersyukur. Karena dari 5 roti 2 ikan ini, dari cerita ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur apa yang sudah kita miliki. Dari hal yang kita miliki itu kita bisa memberkati banyak orang. Dari 5 roti dan 2 ikan ini 5.000 orang bisa kenyang memakan 5 roti dan 2 ikan ini, dan masih punya sisa 12 bakul. Luar biasa kan adik-adik berkat Tuhan itu. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin adik-adik tetap seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus ingin adik-adik bisa memberkati banyak orang, bukan karena adik-adik bisa, tetapi karena adik-adik mempunyai keinginan untuk memberkati banyak orang. Kalau adik-adik punya keinginan apapun, walaupun adik-adik tidak memiliki banyak uang, tidak memiliki talenta yang besar, tetapi adik-adik tetap bisa memberkati orang banyak dengan hal yang kecil, cukup dengan menolong dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itu yang ingin Tuhan ajarkan dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini. Jadi kakak harap di bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan sukacita Natal ini, adik-adik jangan kecewa, adik-adik jangan sedih. Walaupun tahun ini kita tidak Natal bersama, tapi kakak percaya adik-adik semua tetap punya sukacita yang luar biasa di rumah bersama keluarganya. Nah, ini dari kakak-kakak yang lain, guru-guru sekolah minggu SPA GKE Getsemani. Kakak harap adik-adik tahun ini dapat mengikuti ibadah online Natal SPA GKE Getsemani. Nah, ini dari kakak. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya kakak-kakak? Seru banget. Oke, sekarang kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Dan kakak-kakak SPA sudah menyediakan amplop. Kiranya adik-adik bisa memberikan persembahan di amplop tersebut. Ayo kita berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini. Sebentar lagi kami ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan biar lebih semangat, biar semangat dan semangat tambah semangat lagi memberikan persembahan ini. Kita mau angkat pujian kita 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik berdiri yuk, kita angkat pujian ini dengan semangat.
luar biasa ya adik-adik, berkat dari Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang akan dipimpin Kak Ira. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, penyertaan ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Saat ini kami sudah berada di penghujung ibadah. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati semua guru sekolah minggu kami. Dan juga Tuhan, kami sebentar lagi akan merayakan Natal. Tuhan siapkan semuanya dengan matang. Tuhan bantu kami mengerjakan semuanya. Dan juga Tuhan beri kesehatan untuk adik-adik kami semua agar dapat mengikuti Natal bersama-sama minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke adik-adik, dengan berakhirnya lagu Bapak Terima Kasih tadi, berakhir juga ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sedikit pengumuman untuk minggu depan, tanggal 13 Desember, kita akan bersama-sama merayakan Natal SPAGK Getsemani secara online ya kakak-kakak. Betul sekali. Ibadahnya akan dilaksanakan jam 2 siang, jadi kakak-kakak di sini juga akan menyediakan bingkisan dan akan membagikannya ke rumah adik masing-masing. Kakak harap adik-adik semua dapat menyediakan tempat atau keranjang atau wadah untuk kakak-kakak menyimpan bingkisan tersebut. Mungkin itu saja pengumuman dari kakak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.